Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswiku SMA Negeri 4 Kalongan kelas 12 IPS. Pertemuan perdana kali ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Mari kita belajar bersama. Ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kompetensi dasar dalam hal pengetahuan yaitu kita akan mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi akuntansi. Kompetensi keterampilan kita akan belajar bagaimana menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Apa saja indikator yang akan kita pelajari? Kita bisa lihat di belakang saya. Di sini ada indikator yang ingin kita capai. Yang pertama adalah memahami sejarah akuntansi. Yang kedua, menjelaskan pengertian akuntansi sesuai manfaat informasi akuntansi. Yang ketiga, mengidentifikasikan pemakai informasi akuntansi. Yang keempat, menjelaskan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang kelima, mengidentifikasikan prinsip dasar konsep akuntansi. Yang keenam, mengidentifikasikan bidang-bidang akuntansi. Dan yang ketujuh, menjelaskan profesi akuntansi. Yang kedelapan, menjelaskan etika profesi akuntan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi etika profesi akuntan. Yuk, semuanya kita harus punya semangat dalam belajar akuntansi. Jangan pernah punya pikiran bahwa akuntansi itu sulit. Tidak akan ada yang susah, tidak akan ada yang sulit jika kita mau berusaha. Semangat belajar, kita akan bisa memahami akuntansi demi untuk menyelamatkan kekayaan kita maupun kekayaan perusahaan tempat kita bekerja. Baik, anak-anakku, kita akan pelajari sejarah akuntansi. Pada awalnya, tahun 1494, lahirlah buku yang pertama dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, yang salah satu babnya memuat tentang akuntansi. Siapakah pengarangnya? Pengarangnya adalah Bapak Lucas Pacioli. Ini gambarnya, Bapak Lucas Pacioli. Yang kemudian Bapak Lucas Pacioli ini dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Nah, pada tahun 1953 di Indonesia kemudian berdirilah yang namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang merupakan lembaga pengembangan akuntansi yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan mempelajari tentang definisi akuntansi. Dari pengertiannya, kita bisa pahami bersama bahwa akuntansi itu adalah sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan juga pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan juga keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi akuntansi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu sebuah proses identifikasi, proses pengukuran, dan juga pelaporan. Kemudian ada keluaran yang berbentuk sebuah informasi ekonomi. Kemudian ada juga tindakan sebagai pengambilan keputusan dari informasi yang tadi sudah didapatkan. Dan ada masukan dalam sistem informasi akuntansi. Apa sih tujuan akuntansi? Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu lembaga atau badan usaha kepada pihak
yang berkepentingan, baik yang ada di dalam perusahaan itu sendiri atau intern, dan juga pihak-pihak yang ada di luar perusahaan atau ekstern. Nah, dari akuntansi itu nanti hasilnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu akan digunakan untuk apa? Yang pertama untuk perencanaan. Yang kedua untuk pengendalian. Dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Berikutnya kita akan pelajari pemakai informasi akuntansi. Siapa sajakah pemakai informasi akuntansi tersebut? Ada dua pihak yang menggunakan informasi akuntansi. Yang pertama adalah pihak intern, dan yang kedua adalah pihak ekstern. Pihak intern adalah orang-orang yang berada di dalam sebuah perusahaan yang melakukan pengelolaan perusahaan. Siapa saja mereka? Merekalah manajer. Manajer ini disebut sebagai pihak intern. Berikutnya yang kedua adalah pihak ekstern. Pihak ekstern di sini adalah pihak yang berada di luar perusahaan dan mereka saling bekerja sama dan memang membutuhkan informasi akuntansi perusahaan tersebut. Pihak ekstern yang pertama antara lain adalah investor. Investor ini bisa disebut sebagai pemilik perusahaan karena mereka sudah menginvestasikan uangnya kepada perusahaan. Yang kedua adalah pihak kreditor. Kreditor ini biasanya adalah orang-orang yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah untuk apa sih kok mereka membutuhkan informasi akuntansi? Biasanya pemerintah di sini membutuhkan informasi akuntansi untuk menerapkan kebijakan pajak yang nantinya akan diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat ada pelanggan. Pelanggan itu juga butuh informasi akuntansi. Untuk apa? Kepercayaan. Kemudian yang kelima adalah karyawan. Jelas, karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk transparansi kegiatan maupun keuangannya. Yang keenam adalah bank. Bank di sini biasanya akan menjadi mitra sebuah perusahaan dan mereka juga membutuhkan informasi akuntansi untuk kepentingan perusahaan agar bisa menjalankan perusahaannya di masa yang akan datang. Kemudian yang ketujuh adalah masyarakat. Masyarakat juga membutuhkan informasi akuntansi. Biasanya informasi akuntansi juga akan dipublikasikan, terutama bagi para perusahaan yang sudah go public. Demikian tadi pemaparan media pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kalian semuanya bisa belajar dengan nyaman, semoga bisa bermanfaat untuk pengetahuan kalian dan tetap semangat meskipun belajar melalui video pembelajaran. Jangan lupa like and subscribe. Jika ada yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.